Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai permintaan Saudara Hafid Firdaus dan Nifar, pada hari ini Indonesia Bikin School mengadakan sidang skripsi, di mana sidang skripsi ini tim pengujinya adalah pertama pembimbing skripsi Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSc, AKCA, ICPA. Kemudian penguji dua, pembahas dua, satu saya sendiri. Pembahas dua, tiga itu Bapak Dr. Muklis AK MDM. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada tim penguji sudah datang pada hari ini. Dan sebelum dimulai, saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Hafid, Mas Hafid Firdaus dan Nifat Ya, karena baik. sampai ke ujian sidang skripsi hari ini. Mudah-mudahan sudah lancar menghadapi ujian sidang ini tanpa Amin. apapun ya. Kemudian Amin. eh, sebelum dimulai silakan berdoa dulu deh. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Untuk itu eh, sidang ini akan berjalan 3 tahap. Pertama nanti saudara presentasi 15 menit ya. Baik, Kemudian Pak. setelah itu nanti tak kedua kita berikan kesempatan kepada Pak Muklis, saya sendiri, kemudian nanti Bu Iwi ya, untuk menanggapi presentasi kamu. Kemudian Baik, juga yang ketiga nanti pengumuman hasil ya. Untuk pengumuman hasil kamu nanti sementara dipersilakan untuk check out dulu dari Zoom ini. Nanti dipanggil lagi oleh Mbak baik, Ulat. Pak. Tuh, mas apa nih? Ya, jadi untuk itu ini adalah ujian terakhir yang kamu jalani dari IBS ya. Kalau saya kamu lulus, nggak ada lagi ujian yang kamu jalani. Jadi itu kami Baik, persilakan. Oh, judul skripsimu lah pengaruh sustainability report reporting. terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi empirik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Oke, untuk Betul, itu Pak. kita berikan waktu pada saudara untuk presentasi. Waktunya 15 menit, silakan. Sekarang sudah jam 4.07. Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Yang terhormat kepada Ibu Pembimbing Skripsi, Dr. Wiwi Dawati, SEMSI, AKCA, ACPA. Yang kedua kepada yang terhormat Dr. Sparta, MEAKCA. Yang ketiga kepada yang terhormat Dr. Mukhlis, AKMBM. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini dan mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Kemudian alasan saya mengambil judul tersebut yaitu pertama yang dilatar belakangi oleh perekonomian global yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan tuntutan masyarakat akan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Namun banyak juga yang hanya berfokus pada peningkatan keuntungan operasional dengan memaksimalkan proses produksi dan juga pemanfaatan SDM maupun SDA, sumber daya alam, tanpa memperhatikan lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Kedua, yaitu ada juga beberapa fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu hujan asam, kemudian ada juga pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, perubahan iklim, dan banjir lumpur panas yang disebabkan oleh perusahaan minyak dan gas. Akibat dari operasional kegiatan usaha dari Lapindo Brantas Incorporation. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan dunia industri, di mana industri manufaktur merupakan salah satu tulang punggung dari banyaknya perusahaan yang dari banyaknya perusahaan yang paling berpengaruh. Kemudian manufaktur sendiri merupakan suatu industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk untuk digunakan langsung oleh konsumen atau mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi yang nantinya juga diolah lebih lanjut oleh konsumen.
Kemudian menurut OJK di tahun 2017, definisi dari laporan keberlanjutan atau sustainability reporting adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan atau perusahaan publik dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu perlu adanya kinerja dan strategi yang inovatif untuk bersaing di era modern seperti saat ini. Yang kedua yaitu perusahaan juga dituntut untuk dapat mawas atau juga memperhatikan dengan kondisi dan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial sekitar. Yang ketiga yaitu di era revolusi 4.0 ini, investor juga mempertimbangkan sustainability reporting sebagai suatu faktor di mana apakah mereka akan investasi di urusan tersebut maupun tidak. Kemudian batasan masalah yang pertama yaitu sustainability reporting atau laporan berkelanjutan yang diukur menggunakan standar GRI 4. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas dengan return on asset yang diprosikan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ada juga ukuran perusahaan, debt to equity ratio, umur perusahaan, terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Kemudian yaitu rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah sustainability reporting dimensi ekonomi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah sustainability reporting dimensi sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, yang ketiga, apakah sustainability reporting dimensi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara sustainability reporting dimensi ekonomi terhadap kinerja keuangan dari perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara sustainability reporting dimensi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh antara sustainability reporting dimensi sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian di sini ada kajian teori. Saya mengambil dua teori. Yang pertama adalah stakeholder teori dengan agensi teori. Pertama, teori stakeholder yang awalnya dirumuskan oleh Freeman di tahun 1994 menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham, tetapi untuk semua pemangku kepentingan. Dengan teori ini juga menyatakan bahwa kemakmuran dan keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. Kapasitas mobil jadi berapa nih? Agensi teori agensi oleh Jensen dan McLean tahun 1976 mengidentifikasi proses audit sebagai salah satu mekanisme utama untuk memitigasi masalah. Izin Pak Sparta, Apip, langsung di bab 4 aja, Fit. Oh, baik, Bu. Jangan lagi, ini kan udah nanti waktunya habis, kan cuma 15 menit. Ya, Bab baik, 4 Bu. sama bab 5 ya. Iya. Baik. Untuk di sini analisis dari persamaan kemudian yang diprosikan oleh dengan alfa Bocor plus siapa ya? 1 dari SCDI yang dimana itu kinerja ekonomi, kemudian plus beta 2 ENDI kinerja lingkungan, plus beta 3 SCDI kinerja sosial, plus beta 4 yang di sini sebagai variable control yaitu firm size, beta 5 sebagai variable control juga debt to equity ratio, dan terakhir juga beta 6 age atau umur perusahaan sebagai variable control juga. Yang ditambah epsilon atau error. Kemudian teknik melakukan pengolahan dan analisis datanya. Yang pertama analisis regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Yang kedua uji asumsi klasik. Di sini menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Yang terakhir teknik pengujian hipotesisnya itu menggunakan uji koefisien determinasi atau R2, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji TF. Di sini hasil sampel penelitian dari saya yang pertama dengan kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022 berjumlah 135. Kemudian ada juga
Kriteria yang kedua, pengurusan manufaktur yang mengungkapkan laporan keuangan dan laporan tahun lengkap selama 2018 sampai 2025. Itu sekitar 77. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur yang mengungkapkan laporan berkelanjutan atau informasi tanggung jawab sosial lainnya selama 2018 sampai 2022 berjumlah 40 perusahaan. Dengan outlier sebanyak 11, periode pengamatan 5 tahun, jadi jumlah observasi penelitian ini berjumlah 189 data. Kemudian di sini operasionalisasi variabel. Yang pertama ada variabel dependen atau variabel Y, yaitu kinerja keuangan perusahaan dengan dimensi ROA. Pengukurannya menggunakan earning after tax dibagi total aset dikali 100%, skalanya rasio. Kemudian ada variabel X1 independen, sustainability reporting. Yang pertama dimensi ekonomi, yaitu jumlah skor ekonomi yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Yang kedua, X2, maaf, saya belum ganti. Di sini sustainability reporting dengan dimensinya dimensi lingkungan, yaitu diukur dengan cara jumlah skor lingkungan yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum dengan skala rasio. Kemudian di sini S3 dengan dimensi sosial, sustainability reporting, diukur dengan jumlah skor sosial yang dipenuhi dibagi skor maksimum. Kemudian ada variabel kontrol yang pertama, debt to equity ratio atau DER, yaitu dihitung dengan cara total hutang perusahaan dibagi total ekuitas dikali 100%, skalanya rasio. Kemudian ada ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural atau LN dari total aktiva. Skalanya rasio. Yang terakhir ada umur perusahaan atau age yang dihitung dengan cara tahun observasi dikurangi tahun perusahaan tersebut berdiri. Kemudian di sini analisis data panelnya. Pertama uji Chow. Di sini nilai cross section chi-square kurang dari 0,05 yang diartikan pemilihan modelnya sebagai fixed effort model. Kemudian lanjut ke uji Hausman. Di sini nilai cross section randomnya lebih dari 0,05. Jadi pemilihan model regresinya itu random effect model dan juga uji Lagrange multiplier. Di sini nilai Bruch-Spagan-nya, nilai Bruch-Spagan kurang dari 0,05. Jadi model yang digunakan yaitu random effect model. Kemudian di sini hasil statistik deskriptif. Yang pertama ada dengan mean 0,07, mediannya 0,06, maksimum dari ROA-nya 0,44, dengan minimumnya minus 0,45. Kemudian ada SCDI, kinerja sosialnya, mean-nya 0,38, mediannya 0,38 juga, maksimumnya 0,67, dengan minimumnya 0. Kemudian ada ENDI atau lingkungan, kinerja lingkungan, dengan mean-nya 0,38, mediannya 0,38 juga, maksimumnya 0,68, dengan minimumnya 0,03. Kemudian ada SCDI atau kinerja sosial, mean-nya 0,32, mediannya 0,33, maksimumnya 0,54, dengan minimumnya 0,04. Kemudian ada size, ukuran perusahaan, mean-nya 28,81, mediannya 28,50, maksimumnya 32,82, dengan minimumnya 25,95. DER sebagai variabel kontrol juga, debt to equity ratio, mean-nya 1,10, mediannya 0,61, maksimumnya 16,76, dengan minimumnya minus 3,83. Age atau umur perusahaan dengan mean-nya 42, median yang 42 juga, maksimumnya 104, dengan minimumnya 4. Jadi statistik deskriptif ini memberikan deskripsi atau gambaran suatu rata-rata mean, median, maksimum, minimum, dengan standar deviasi juga untuk sampel data yang saya gunakan pada penelitian ini. Kemudian di sini untuk hasil uji normalitas, hasil pengujian normalitas pada penelitian ini dengan nilai probabilitas yang saya dapatkan yaitu 0,07 di atas angka 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data pada penelitian ini normal. Kemudian hasil uji multikolinearitas di sini
dapat diketahui bahwa nilai korelasinya atau R kuadratnya semuanya di bawah 0,09 sehingga tidak terdapat unsur multikolinearitas. Kemudian ada hasil uji heteroskedastisitas. Dengan hasil pengujian yang menjelaskan bahwa nilai probabilitasnya semuanya di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Autokorelasi juga di sini memenuhi kriteria bahwa nilai Durbin-Watsonnya di antara DU dan 4 minus DU, jadi tidak terdapat autokorelasi. Kemudian hasil analisis regresi nilai linear bergandanya, di sini untuk variabel ECDI atau kinerja ekonomi, memperoleh probabilitas 0,00 di bawah 0,05. Jadi di sini kesimpulannya adalah berpengaruh dengan koefisien minus, jadi berpengaruh negatif. Kinerja lingkungan, koefisien minus, dengan probabilitasnya juga sama di bawah 0,05, jadi kesimpulannya berpengaruh negatif. Kinerja sosial 0,03, koefisien positif, probabilitasnya 0,053. Di sini kesimpulannya masih berpengaruh positif. Untuk ukuran perusahaan, koefisiennya positif, probabilitasnya masih di bawah 0,5, dengan kesimpulannya juga berpengaruh positif. There juga koefisien minus, probabilitasnya di sini 0,43 dengan kesimpulannya tidak berpengaruh. Variabel terakhir ada H, ukuran perusahaan, koefisiennya positif, probabilitasnya di bawah 0,05, jadi kesimpulannya berpengaruh positif. Kemudian ada nilai R square, yaitu 0,14, dengan juga adjusted R square-nya 0,11, dan juga uji F-nya di sini probabilitasnya yaitu 0,00 di bawah 0,05 gitu. Jadi di sini ada gambaran dari hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut. Kemudian hasil analisis penelitiannya, yang pertama itu sustainability reporting dimensi ekonomi berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Hasilnya ditolak dan berpengaruh negatif. Jadi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Uji Ningsi pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi hanya dianggap sebagai informasi tambahan yang tidak mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Dan juga sejalan dengan penelitian Sejati dan Prastwi tahun 2015 yang menyatakan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi tidak mampu menaikkan kinerja keuangan perusahaan karena investor cukup melihat laporan keuangan dalam menilai laba. Kemudian hipotesis kedua yaitu sustainability reporting, dimensi lingkungan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasilnya yaitu ditolak dan berpengaruh negatif. Jadi hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Juwena dan juga Uji Ningsi yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan masih belum menjadi informasi yang menarik bagi investor yang hanya dianggap sebagai nilai informasi tambahan saja. Kemudian hipotesis ketiga, sustainability reporting dimensi sosial berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di sini hasilnya diterima, hipotesisnya diterima berpengaruh positif. Nah, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fabrianti tahun 2021 yang menganggap pemangku kepentingan melihat kegiatan sosial sebagai pegawai besar kepentingan lebih berfokus pada faktor keuntungan suatu perusahaan dan juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Swatri dan Setiawan tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kinerja sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dikarenakan kegiatan ini dianggap sebagai informasi tambahan dan belum menjadi informasi yang menarik. Kemudian ada juga hipotesis terhadap variabel kontrol yang pertama yaitu firm size. Hasilnya diterima dan berpengaruh positif. Nah, penelitian ini didukung oleh Herkina et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya suatu ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hargiansyah tahun 2015, Utomo dan Krisi tahun 2017, serta Kadik dan Ika tahun 2015. Kemudian ada juga hipotesis debt to equity ratio dengan hasil ditolak berpengaruh negatif. Hal ini karena besarnya hutang tidak melebihi total aset sehingga jumlah aset yang dimiliki menjamin hutang yang dimilikinya.
dan tidak menjadi disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap ROA. Didukung penelitian oleh Puspitandari dan Septiani tahun 2017. Yang terakhir ada Firm Age, yaitu hasilnya diterima berpengaruh positif. Umur perusahaan berhubungan erat dengan manajemen risiko dan pengambilan keputusan investasi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut menurut penelitian Ummah dan Yulena tahun 2023. Kemudian implikasi manajerial yang pertama, memberikan wawasan dan informasi terbaru terkait perkembangan pengungkapan sustainability report di Indonesia bagi perusahaan manufaktur dan para investor. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk mendorong penerapan sustainability reporting bagi perusahaan dan lembaga audit, di mana informasi implementasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat diungkapkan ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, melalui sudut pandang perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sustainability report yang lebih baik di tahun mendatang. Kemudian, kesimpulan pertama yaitu sustainability reporting dimensi ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, sustainability reporting dimensi lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, sustainability reporting dimensi sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maaf, saya belum berarti, Pak. Kemudian ada juga keterbatasannya. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Yang ketiga, penelitian ini memecah variabel sustainability reporting atau corporate social responsibility menjadi 3 kinerja. Kemudian saran yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa melakukan penelitian dengan menambah objek-objek lain atau menggunakan objek lain selain perusahaan manufaktur, contohnya perusahaan perbankan atau perusahaan kesehatan. Kemudian penelitian selanjutnya bisa menambahkan atau menggunakan variabel independen lainnya selain kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Yang terakhir, penelitian selanjutnya tidak perlu memecah variabel sustainability reporting atau corporate social responsibility menjadi 3 kinerja. Cukup sekian semua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Afid sudah presentasi. Sama-sama, Pak. Kita mintakan kepada Pak Muklis untuk memberikan tanggapan untuk Ya, pertanyaan. terima kasih Bapak Dr. Sparta. Selamat sore Bu Bibi. Apa kabarnya Bu Bibi di tempat yang baru? Lagi sholat deh Pak, kayak Pak. Oh ya. Oke, Afid. Coba lihat kesimpulannya, Afid. Iya, Pak. Kesimpulan. Nah, di sini kan kesimpulannya sustainability reporting dimensi ekonomi berpengaruh negatif ya. Betul, Negatif Pak. signifikan ya. Negatif Negatif signifikan. signifikan terhadap kinerja keuangan. Itu kan artinya unsur-unsur yang menunjukkan kinerja ekonomi bagus justru menurunkan ROA gitu ya. Betul, Pak. Boleh balik sudahnya. Kayaknya kayaknya biar Gitu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Itu gimana sih logikanya tuh? Coba lihat yang dinilai dalam sustainability reporting itu apa saja. Kenapa kalau dia makin besar ROA bisa makin kecil gitu loh. Baik, Pak. Berarti di hasil ini. Itu kan pakai apa? GRI atau apa pakai apa dia? Ya, dari standarnya GRI, Pak. GRI 4. Standarnya GRI. Sekian, kalau sekian memenuhi dibagi total, maka dia tinggi gitu kan. Paling tinggi berarti 100% gitu ya. Ya Ya, kan? jadi Ya kan? betul, Pak. Kalau yang memenuhi itu makin banyak, berarti kan dia makin bagus kan? Betul, Pak. Kenapa malah ROA-nya turun? Karena di sini, maaf ya Pak, saya izin jawab. Karena di sini ROA-nya diukur dari 3 dimensi. Pertama ke ekonomi itu ada 9 item, 9
item untuk mengungkapkannya, yang dimana kalau misalkan tahun 2018 di tahun awalnya itu sangat rendah Pak, sangat sedikit juga perusahaan yang mengungkapkannya. Makanya Oh terbentuknya gitu. setelah tahun Ya, setelah ya, ya, COVID ya. Pak, 2020-2021. Hmm. Begitu Ya Pak. itu kalau dikaitkan sama POJK-nya itu, POJK nomor 50 berapa tuh? 53 apa ya? Iya Pak, betul Pak. POJK-nya itu 2000 berapa ya? 17 ya? Oh ya 2017 Pak, POJK betul. 2017. Berarti kan itu semua sesudah kan? Penelitianmu kan sesudah POJK semua kan? Setelah Iya Pak, berlakunya POJK kan? benar Pak. Oh, jadi dia mungkin karena datanya itu time series, ya kan? Betul Pak. Datanya ini kan panel. Berarti kan beberapa perusahaan di tahun 2018, 19, 20, 21, 22 gitu kan? Betul Pak. Nah, mungkin di tahun-tahun awal pengungkapannya masih sedikit. Ya, mungkin dia juga baru belajar bikin laporan kan? Betul Pak. Nah, karena baru belajar bikin laporan, jadinya juga yang diungkapkan juga baru sedikit, juga belum tahu caranya, apakah ini perlu diungkapkan atau enggak, misalnya. Nah, kemudian makin ke sini yang diungkapkan makin tinggi, gitu kan? Betul. Iya Pak. Nah, tapi ini kan perusahaannya banyak, bukan satu perusahaan 5 tahun, tapi kan banyak perusahaan 5 tahun. Iya Pak. Nah, terus kalau begitu dari tahun ke 2008 sampai tahun berapa? 2000 berapa? 2018 sampai 2022 Pak. 2018 sampai 2022, apakah ada faktor lain yang mengakibatkan turunnya ROA sehingga eh, pengaruhnya itu lebih besar gitu karena pengaruh tahun itu. Bisa jadi Pak, seperti keuntungan manajerial perusahaan yang saya lihat dari penelitian sebelumnya yang beda variabelnya, dan juga ada laba perusahaan yang dihitung berdasarkan NPL, itu juga ada sih Pak, bisa berpengaruh Pak. Oke, itu jadi itu tadi saya kurang jelas juga itu jawabanmu tadi itu. Kemudian yang kedua, kinerja lingkungan gimana? Kinerja lingkungan terhadap ROA gimana? Kalau di kinerja lingkungan Kinerja masih lingkungan. Nah ini ya, di sini berpengaruh kinerja negatif juga lingkungan Pak. berpengaruh negatif juga ya, negatif juga ya. Ya, Berarti kalau dia makin banyak melakukan pembenahan di dalam operasionalnya sehingga dia menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, betul justru Pak. ROA-nya makin turun gitu ya. Iya Pak, kurang lebih Nah, seperti itu itu. penjelasannya saya nggak ngelihat itu. Kamu malah menjelaskan informasi tentang lingkungan hidup tidak terlalu penting bagi investor lah. Itu nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Karena ini kan dependen variabelnya data akuntansi bukan harga saham kan. Iya Pak, betul. Terus Bukan kenapa harga tadi saham. kamu bilang kalau bahwa informasi tentang lingkungan hidup itu bukan dianggap sebagai informasi utama bagi investor. Makanya di situ jadinya berpengaruhnya negatif atau bagaimana lah nggak jelas tadi. Ya, Baik Pak. jadi saya nggak belum melihat penjelasan kamu kenapa dia berpengaruh negatif. Economic environment, kalau sosialnya positif malahan. Ya, Iya, sosialnya malah positif sosialnya, kan? sosialnya positif. 0,05. Iya, positif kan? Iya Pak, masih positif. Berpengaruh positif. Jadi kalau ini makin bagus makin bagus. Ya itu coba nanti kamu jelaskan yang lebih gamblang. Kenapa sebetulnya itu negatif gitu ya? Baik Pak. Kemudian kalau size itu udah jelas tuh, semua penelitian selalu begitu. Size itu selalu berpengaruh positif ke ROA, yaitu karena economies of scale lah, makin gede perusahaan dia makin efisien, maka ROA-nya makin tinggi. Baik Pak. Kemudian kalau DER ini juga kamu nggak menjelaskan ini, kenapa DER itu tidak berpengaruh. Saya Di, baca penjelasannya kurang mantep itu. Kalau menurut saya begini, mungkin karena pengaruh DER itu kan seperti parabola. Kamu tahu parabola nggak? iya Pak, tahu Pak. Yang Parabola tengkurap ya, bukan parabola
Parabola membuka ke atas, parabola yang membuka ke bawah. Jadi parabola yang membuka ke bawah. Jadi mula-mula DER itu meningkatkan ROA. Pada suatu titik tertentu kalau ditambah lagi utang, DER itu akan menurunkan ROA. Ngerti nggak? Betul Pak, ngerti Pak. Nah, mungkin sampel-sampelmu itu tercampur. Ada sampel-sampel perusahaan-perusahaan yang ROA-nya, DER-nya masih rendah. Ada sampel-sampel yang DER-nya masih tinggi, udah tinggi. Itu kamu campur jadi satu semua. Sehingga Iya pengaruh betul Pak. DER ke ROA nggak jelas. Ya, ngerti nggak? Nah, tapi Ngerti kamu Pak. nggak menjelaskan itu. Kamu menjelaskannya apa tadi? Nggak jelas juga saya itu bacanya. Kenapa DER itu tidak berpengaruh terhadap ROA? Ya, Baik, Pak. ya kalau firm age sama size masuk akal. Ya, itu aja dari saya. Sementara ini seperti itu. Jadi tolong kamu jelaskan gimana penjelasannya. Ya, bisa nggak? Baik Pak. Dari yang pertama tadi kinerja. Insya Allah Pak, saya Hmm. coba jawab. Hmm. Yang pertama dimensi ekonomi. Yang di sini analisis dari saya ini penelitiannya sejalan dengan penelitian oleh Pujiningsih tahun 2020 yang di mana pengungkapan kinerja ekonomi hanya dianggap sebagai informasi tambahan, Pak. Jadi tidak terlalu mempengaruhi stakeholder dalam mengambil keputusan untuk investasi. Gitu, Pak. Kemudian juga Nah, ntar dulu. Itu penelitian si Pujiningsih itu dependent variabelnya apa? dependent variabelnya terhadap kinerja nilai perusahaan, Pak. Nilai perusahaan. Iya, nilai perusahaan, Pak. Nah, nilai perusahaan itu dia pakai harga saham, Oh. jumlah saham. Kalau misalnya dia pakai Tobin Q, berarti dia pakai harga saham. Hmm. Ya, ini enggak? Ngerti Pak, paham Pak. Fabinski Pak. Nah, Tobin Q misalnya, ya Puji Ningsih itu. Ya, jadi dia bilang di situ bahwa kinerja ekonomi dimensi ekonomi dalam sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Tapi yang dimaksud dengan kinerja ekonomi ini ukurannya bukan ROA, ukurannya misalnya Tobin Q, ya Tobin Q atau PBV atau PER atau apalah gitu kan. Pokoknya yang variabel yang ditentukan oleh pasar, bukan yang ditentukan oleh data akuntansi. Oh baik Pak, betul Pak. Sedangkan kamu dependent variabelnya kan ROA. ROA itu kan yang tentukan bukan pasar. ROA itu kan produk dari akuntansi. Ya, Dari jadi olahan. di sini kamu nggak bisa mengambil alasan yang digunakan oleh Pujiningsih untuk menjelaskan kenapa dimensi ekonomi berdampak positif atau negatif sih? Bukan negatif tadi kamu bilang. Negatif Pak, berpengaruh negatif Nanti tadi. di sini kenapa kamu tulis positif? Yang sosial yang positif Pak. Enggak, Sini. coba yang tadi. Yang tadi. Nah, ini sustainability reporting dimensi ekonomi berdampak. Oh, ini hipotesis ya, Ya hipotesisnya Pak, Oh, maksudnya ini hipotesis penjelasan ya. dari yang Ini ini Pak. hipotesis, tapi kenyataannya negatif kan? Iya betul Pak. Jadi hipotesisnya positif, kenyataannya negatif gitu kan? Iya Pak, betul Pak. Ya, hipotesisnya positif, kenyataannya negatif. Negatif. Nah, penjelasannya saya belum lihat. Oke? Baik Pak. Itu mungkin perlu kamu jelaskan lagi tuh. Kenapa Baik, dia saya tambahkan Pak. mungkin gini, Lis. Secara sederhananya gini. Mungkin kalau dia lebih memperhatikan lingkungan misalnya atau apa ya? Kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi ini contohnya apa? Contohnya yang diukur. Contohnya adanya, maaf Pak, saya coba ambil dari data terperinci. Contohnya di sini nilai ekonomi yang dihasilkan dan distribusikan secara langsung termasuk pendapatan biaya operator, kompensasi kepada karyawan, adanya juga donasi dan investasi juga Pak ke masyarakat. Oh ya, jadi misalnya dia melakukan investasi untuk dalam rangka sustainability gitu ya.
Misalnya Pak. dia beli peralatan apa untuk menjaga sustainability perusahaan, tapi justru malah negatif dampaknya gitu kan. Betul, Pak. Padahal hipotesanya positif. Mm-mm. Terus kalau yang lingkungan ini hipotesanya juga positif ya. Negatif. Hipotesanya, Hipotesanya negatif juga, Pak, di sini. Berpengaruh tapi hipotesanya, negatif. hipotesanya. Coba lihat hipotesanya. Maaf, Pak. Hipotesanya positif, Pak. Maaf. Yang terjadi negatif gitu kan. Betul. Mm. Kalau sustainability, hipotesanya positif, ternyata negatif. Ya sementara itu dulu deh. Silakan Pak Sparta, nanti kalau ada ini saya mau tanya lagi. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Sparta, saya sudah sementara cukup dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis. Oh ya, saya juga apa sampaikan Pak Muklis juga saya lihat tadi hasilnya itu kamu mengarah ke pasar modal kan. Hmm. Padahal kan itu bukan pasar modal kan. Tapi Betul, kinerja Pak. kinerja kinerja keuangan perusahaan pada bukan Kinerja pasar keuangan modal, perusahaan. ya kan? Kecuali kamu seperti Pak Muklis sampaikan tadi eh, independent variable-nya adalah harga saham gitu. Jadi nanti kamu koreksi lagi itu ya analisis kamu itu. Nah ini juga hasil regresimu kan pertama berpengaruh negatif terhadap kinerja ya lingkungan apa Iya, kondisi Pak. ekonomi, kemudian kondisi apa eh, Lingkungan juga. sosial, ekonomi itu apa tuh? Yang pertama ekonomi, yang kedua lingkungan, dan ketiganya sosial, Pak. Ya, Environment. nah lingkungan sama ekonomi kan negatif itu ya. Iya, Sedangkan Pak. sosial itu sebenarnya nggak signifikan karena 0,0537 kan. Kecuali Betul, kamu Pak. tahu signifikan pada level 10% gitu. 10% nggak tidak signifikan. Nah, coba lihat analisis kamu ya, di analisis kamu coba analisisnya. Nah ini ditolak kan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh uji Ningsih yang menjelaskan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi hanya dianggap sebagai informasi tambahan yang tidak mempengaruhi stakeholder dalam mengambil keputusan investasi. Itu kan salah sekali itu ya. Betul, Nggak ada Pak. hubungan dengan investasi itu ya. Nggak ada itu salah itu ya. Sekarang Baik, Pak. dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati yang menyatakan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi tidak mampu menaikkan kinerja keuangan perusahaan. Nah ini bisa ya perusahaan itu. Menaikkan kinerja perusahaan kan. Bukan tidak Iya, mampu Pak. menaikkan perusahaan. Jadi eh, ini bukan menaikkan kinerja perusahaan. Tidak mampu. Artinya tidak berdampak gitu ya. Tidak berdampak dari kinerja perusahaan kan. Jadi nggak ada unsur negatif positif lagi kan. Tidak signifikan kan. Signifikan ya. Sorry, signifikan ya. Signifikan tapi malah menurunkan kinerja perusahaan gitu. Bukan tidak mampu menurunkan kinerja perusahaan kan ini suatu yang aneh kan. Seperti Pak Mugis sampaikan tadi itu kenapa itu? Apakah datanya salah atau gimana itu? Ya. Dia udah ungkapkan kondisi lingkungan apa? Lingkungan ekonomi, kondisi Ekonomi, ekonomi, lingkungan, sosial, Pak. tapi nggak berdampak gitu. Tapi dampak negatif gitu ya. Udah Betul. diungkapkan apakah pengungkapannya itu cenderung kan ini kan masalah pengungkapan kan. Masalah pengungkapan itu kan kalau diungkapkan udah oke kan. Jadi diungkapkan Ya, berarti itu sudah memenuhi apa setelah reporting kan. Jadi betul, dianggap Pak. itu berdampak kinerja dia. Jadi harapan jadi image-nya naik. Ini kan nggak malah turun image-nya kan. Turun malah kan. Turun karena kinerja turun gitu. Ya. Kenapa itu? Belum terjawab itu. Kamu hanya menyatakan apa tidak sesuai dan sesuai. Tapi kenapanya belum ada. Kemudian yang kedua itu external politik lingkungan ya, dimensi lingkungan ya, environmental. Juga ini gimana ditolak gimana? Ini yang maksudnya Berpengaruh negatif. ini berpengaruh, tapi kok ditolak sih? Kok nggak ditolak sih? Kan Oh, pengaruh signifikan kok ditolak sih. Tapi eh, kamu
Gimana? Kamu Hipotesis saya sebelumnya positif, Pak. Maaf, Pak. Saya potong. kok bukan ini kan dia signifikan negatif, tapi kok hasilnya ditolak kan? Mana tuh? Karena saya lihat dari hipotesis saya yang di sini yang sebelumnya berdampaknya Oh, positif, Pak. Sedangkan yang di sini hasilnya berdampaknya oh negatif. ya ditolak ya, ya ditolak, Betul, Pak. ditolak. Nanti kamu isi tahu ya kenapa itu ya? Baik, Pak, saya Kenapa? tambahkan. Kenapa hipotesismu artinya hasil tidak sesuai dengan hipotesis lah ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan hipotesis kenapa itu. Kemudian juga yang ini juga ditolak juga bukan diterima kan? Ditolak kan 0,05 lebih kan? Ya, di sini ya, Pak. Nih. Ditolak juga Ya, kan Pak. 0,37 kan nggak signifikan. Iya, Pak. 0,05 Betul. Masih di atas 0,05. iya nggak signifikan. Nggak signifikan kan itu? Berarti ditolak ya, Pak? Iya nggak ditolak lah itu ya. Bukan diterima, Pak. ditolak. Saya koreksi, Pak. Ditolak kan. Ini semua ditolak itu ya. Ditolak. Ya. Nah sebenarnya yang paling penting itulah kamu menjelaskan kaitan dengan image produk ya. Kemudian juga respon dari customer ya, bukan dari pasar modal ya, bukan pasar modal ya. Baik, Kamu Pak. pasar modal kalau ya kalau customer respon dari lingkup apa masyarakat itu gimana terhadap image masyarakat, image produk itu. Baik, Itu Pak. sehingga kalau ini ada kemungkinan ya, kenapa dia itu tidak punya kinerja ya. Kemudian rata-rata kinerja kinerja industri itu manufaktur naik itu turun kinerja. Kalau kinerjanya sendiri naik sih, Pak, berdasarkan ROA-nya di sini. Naik ya. Ya, trennya mana? Trennya naik itu mana? Eh, Ini bukan tren nih. Ini rata-rata. Yang tren ada nggak tren? oh, Tidak ada harusnya, tren. maaf Pak, saya nggak ada, Pak. Saya harusnya di bab 1 ya, Pak, harusnya ada di, Oh di bab satu. eh, Boleh juga di bab satu kamu sampaikan. Atau di bab dua juga. Di bab empat juga boleh kan? oh Ya. tergantung ini ya, Pak. Tergantung, Kamu kan ada kan? Datamu ada. Tapi kamu nggak bikin tren kinerjanya gimana? Nggak ada. ya Nggak Pak. ada. Itu saya kurang Ya. sih, Pak. Jadi apakah kondisi industri trennya kinerja naik itu turun nggak tahu. Ya. Tren, Jadi susah hmm, kamu analisisnya. baik, Pak. Atau bisa juga lihat secara di artikel lain yang udah meriset lain tuh gimana kalau data kinerja dari itu dari industri apa pertambangan ya Manufaktur, Pak. manufaktur gimana kinerja manufaktur selama prode penelitian kamu prodenya kapan Periodenya 2018 sampai 2022, Pak. nah 18 sampai 22 kan itu proses sebelum COVID sama setelah COVID ada dua kondisi data yang berbeda sebenarnya. Iya, Pak. Jadi bisa Jadi, juga kan kamu menggabungkan data yang sebelum COVID sama setelah COVID digabungkan datanya. Hmm. Mungkin penyebab juga itu. Penyebab kemungkinan hasilnya jadi aneh gitu. Ya, ya, ya. Jadi Jadi masukin itu di keterbatasan aja tuh. Atau di saran. ya, Jadi baik, di Pak. saran peneliti selanjutnya nambahin variabel COVID. ya. Ya, Apit. Karena Baik, Pak. kondisi COVID itu nggak normal kan itu. Ya, berpengaruh ke ROA. COVID itu udah jelas berpengaruh ke ROA itu. Meskipun Baik, dia Pak. sudah bagus di pengungkapan sustainable reporting karena kondisi ekonomi apa COVID nggak mendukung ya tetap itu ROA-nya nggak jatuh. pengaruh. Baik, Ya Pak. jatuh nggak pengaruh negatif. Artinya pada saat dia pengungkapannya bagus malah kinerjanya negatif gitu. Ya, Iya, Turun. ya itu. Jadi di keterbatasan atau di saran kamu tambahin itu ya. Mungkin itu baik, juga Pak. yang mengakibatkan R square kamu rendah sekali. Iya, Iya, Pak. R karena square-nya dalam nggak dalam sampai ekonometri 20% ya, belasan persen. Ya, Fit. Baik, Pak. Jadi di Saya tambahkan, saran Pak. itu kamu tambahin ya. Baik. itu dalam ekonometrik itu ada struktural break ya. Jadi harus struktural break itu dua data yang berbeda karakteristik kalau digabung jadi hasilnya karu-karuan. Itu dalam ekonometrik itu. Jadi harus di cut off ya, di cut. Maka Baik, Pak.
datanya berbeda tuh kalau nggak KO artinya nggak gini aja kan. Ya. Kecuali Baik. kamu datamu kondisi COVID aja 2020 sampai 2023 Dua-dua ya, Pak. ya 4 tahun kan. Benar. 2020 sampai 2023 4 tahun. Itu masih mending 2003 itu masih ada sisa COVID kan itu. Nah, itu masih Benar, Pak. mending tuh. Lebih enak kamu jelasin kalaupun terjadi apa nggak ada pengaruh enak jelasinnya. Kalaupun Benar. dampak negatif enak juga jelasin. Kalau nggak sesuai dengan kondisi teori itu. Tapi kalau ini Baik. kan saya jelasinnya. Kalau datamu nggak benar itu. Sama dulu tuh saya kuliah kuliah S2 kan kondisi krisis sama setelah krisis. Itu data juga Iya, Pak. beda tuh. Ya. Krisis setelah krisis beda data. Tapi begitu di saya riset tahun 2010 sampai 2000 apa? 2010 sampai 2012 ya. Nah, itu datanya tak seragam karena kondisi pertumbuhan ekonomi naik terus tuh 2010 sampai 2012 itu ekonomi naik terus tumbuh Baik, growth Pak. dia turun setelah Jokowi naik tuh dia turun tuh, ya tapi zaman SBY itu growth-nya naik terus nggak turun-turun ya sehingga saya menjelaskan hasilnya enak banget tuh hasil saya sesuai dengan teori semua tuh hasil Betul. riset saya sesuai teori semua tapi kalau saat itu saya sekarang sampai S3 dari misalnya 2010 sampai 2020 kemudian 2020 sampai sekarang itu nggak bisa digabung data itu ya sulit ya itu ya Baik, Pak. nggak tuh apakah disaran kamu sih tahu saran aja mungkin ya kalau mau apa malah lagi kan nggak bisa saran aja lah saran aja Baik. ya itu ya, jadi pertama yang harus kamu koreksi penjelasan mengenai hasil eh, hasil analisis kamu bukan dikaitkan dengan investor ya, ya, tapi dikaitkan dengan kinerja kinerja itu kan bisa pertama yang mempunyai kinerja apa itu internal perusahaan sama eksternal perusahaan internal Betul, perusahaan efisiensi kan iya kan kualitas betul, Pak. SDM ya struktur struktur utang ya kemudian juga kalau eksternal apa eksternal itu kinerja itu paling pengaruh terhadap apa vendor Ya, vendor. customer masyarakat Benar. image produk lah nggak ada hubungan dengan pasar modal itu Baik, ya Pak. pasar modal itu dampaknya ke harga saham dan investor itu dampak harga saham ya misalnya investor tuh mau investasi di PTA mau investasi kan mungkin dia laba kan mungkin berlaba setelah investasi laba nggak ada hubungannya. Jadi tergantung pada kualitas SDM, direksi, efisiensi, dan efisiensinya itu internal. Strategi perusahaan itu pengaruh. Itu, ya. Baik, Pak. Itu harus kamu lakukan. Jadi nanti tambah lagi sehingga grand theory yang melihat hubungan antara pasar modal dengan perusahaan sebenarnya grand theory stakeholder theory. Stakeholder theory itu nggak cocok deh gitu ya. Karena ini kan Hmm. katanya nggak ada hubungan dengan itu dengan harga saham. Ya. Pasti, Pak. Kurang agensi teori juga nggak pas juga deh kan ini bukan ini yang kamu teliti ini masalah internalnya manajemen nggak ada hubungan dengan prinsipal kan nggak ada hubungan prinsipal nggak ada hubungan prinsipal kan ya Baik, Pak. kecuali misalnya ada upaya di manajemen itu untuk menaikkan ROA untuk motivasi bonus itu kan nggak ada itu agensi teori ada atau berupaya menggunakan apa sustainable reporting sekolah politik dia itu menaikkan laba sehingga dia bonus nggak ada juga kan Betul, jadi Pak. eh, kayaknya terlalu jauh direksi itu menggunakan alat politik setelah berpolitik untuk menaikkan laba kayaknya terlalu jauh ya kalau itu terjadi mungkin ada hubungan gengsi teori ya tapi ini kayaknya enggak deh karena setelah berpolitik kan nggak ada kewajiban ya Iya, nggak ada Pak. Benar, Pak. undang-undang mengatur wajib secara regulator nggak ada maksudnya Baik, Pak. apa masyarakat belum terpengaruh lah. Untuk masyarakat terpengaruh mungkin diwajibkan kali. Sekarang masyarakat belum itu. Masih apa voluntary aja.
Iya, Pak. Ya, jadi teorinya itu hati-hati juga melihat teori itu. Baik, Ya, saya tambahkan koreksinya, Pak. ya itu ya. Saya ini kemudian saya nggak bisa mencatat hasil ini karena laptop saya nggak bisa digerakkan untuk fitur Wordstart OWS apa Word nggak bisa, boleh nggak bisa. Hanya cuma nggak tahu kenapa. Ini nggak bisa Oh, mengetik. Ya. Jadi nanti saya minta pendapat Bu Iwi juga ya, kalau ingat nanti habis itu baru saya ketik ya. Iya, Pak. Ya, oke, itu aja yang saya sampaikan. Bu Iwi, ada baik. lagi Pak Muklis? Cukup deh Pak, sama kita kan. Ya, saya sama lah, mirip ya. Ya. Betul. Kalau nggak ada lagi, mungkin Bu Iwi ada Bu Iwi, silakan Bu Iwi. Iya, terima kasih Pak Muklis, Pak Sparta ya atas masukannya. Dan Apis tadi sudah mencatat ya, Apis ya. Ya, Nah sudah, Bu. ya untuk nanti analisis regresi linear bergandanya ya tadi adjusted R square-nya yang masih rendah ya. Betul. Tapi kemarin udah direview ya, semua data yang dimasukkan sudah memenuhi ini ya syarat ya, Pits ya. Udah gitu ada sih apa outlier ya, Pits ya. Iya, Ada betul, berapa Bu. banyak outliernya waktu itu, Pits? Ada 11, Bu, outliernya. Ada 11 outlier gitu ya. Ya udah nanti kita ini lagi ya, diskusikan lagi ya, Fit ya. Tadi Baik, Bu. masukan dari Bapak-bapak apa penguji yang luar biasa, memang target kita kan mau publish nih. Setidaknya Sinta 2 gitu ya. Jadi hasilnya harus bagus gitu ya. Nah, ya udah nanti kita review lagi. Ya, terima kasih Pak Muklis dan Pak Sparta ya atas waktu dan masukannya. Tetap dibimbing ya Pak ya dari nanti hasil revisinya karena memang ini targetnya mau publish setidaknya Sinta 3 lah gitu. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ketua Penguji Pak Sparta, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Bu Wiwi, Bapak Dr. Muklis, Bu Dr. Wiwi ya. Untuk itu kepada Saudara Hafid kami persilakan untuk keluar Zoom dulu ya. Baik, Ibu. Kita Saya izin. lagi melalui siapa Biasa Puri. Oke, Baik, Bu. persilakan check out dulu. Ya, sudah ya. Oke, udah masuk Hafid ya. Oke, Hafid, terima kasih kamu datang kembali ya. Kita mau sampaikan hasilnya setelah kita diskusi antara saya dengan Pak Dr. Muklis dengan pimpinan kamu Ibu Dr. Ibu Iwi ya. Ya. Nah, dan juga lihat usaha kamu selama kuliah di IBS ya. Dan dari hasil dari hasil review kami terhadap skripsi kamu itu ada beberapa yang sebenarnya hasil akhirnya ya yang Baik, tidak Pak. sesuai antara hasil dengan analisisnya itu agak sedikit tidak nyambung ya. Walaupun ada beberapa nyambung juga, tapi ada beberapa yang tidak nyambung. Intinya mungkin kalau kita lagi nyambung ini. Dan dengan demikian kami eh, berpendapat nilai kamu bisa lulus ya, bisa lulus ya dengan hasil nilai 78, berapa? 2 78,4. kayaknya ya, Pak. 78,2. A minus, 5 A minus. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Alhamdulillah, Fit. Kalau A minus itu berarti 3 berapa? 3,5. 3,5 itu ya. Ya, 3,75 kali ya. IP kamu berapa sekarang? IP kamu sebelum ujian ini berapa? Kamu berapa IP kan? Di terakhir sih 3,3 ya, Pak. Kan bisa naik kan itu. Naik Ya, sedikit. itu naik. Kalau A minus naik. Jadi tidak menurunkan IPK kamu. Baik, Pak. Maka Terima dengan kasih. demikian, kamu sudah jadi alumni Indonesia Baking School ya. Alumni itu cap stempel yang melekat sampai kamu mati itu. Kamu nggak bisa apa, ibarat tato di tubuh, nggak bisa kamu hilangkan tato itu. Tato kamu alumni IBS itu nggak bisa hilang. Ya, Baik, Pak. nggak bisa hilang. Jadi untuk itu maka perlu kamu jaga nama baik, integritas IBS dan kamu selalu doakan supaya IBS tetap jalan terus ya, bikin concernnya tetap Amin. tidak. Jadi jangan sampai kamu masih ada dunia, IBS sudah meninggal duluan, jangan ya. Itu. Ya, Pak. Jadi kamu doakanlah supaya sebelum kamu pergi dari dunia ini, IBS masih ada. Ya. Amin, 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 Pak. Sampai sebaliknya,
Sebaliknya kamu yang malu kan, kamu berusaha Iya, menghapus Pak. tubuhmu sebagai alumni IBS kan malu juga tuh. Itu nggak bisa, ya. Jadi maka itu saling mendoakan kita, kampus pun mendoakan ke kamu supaya sukses ya. Kamu pun juga Pak. supaya IBS tetap berjaya, gitu, kan. Iya, Karena Pak. menguntungkan kamu sukses, kita untung. Jadi kamu sukses, kita untung. IBS sukses, kamu untung juga, ya. Kamu Iya, merasa Pak. dapat benefit di situ. Itu kamu harus pahami betul ya. Karena banyak dari alumni itu yang merasa, ada beberapa alumni malu menganggap alumni IBS. Ada berapa sih? Ya, dari angkatan pertama sampai sekarang tuh ada saja tuh alumni itu yang bersembunyi bahwa dia bukan alumni IBS. Ya, ada. Saya tahun itu satu dua ada. Saya kan kasihan juga lihat. Dan selama kamu alumni, kamu sukses nanti, nah, ingat alumni bantu adik-adikmu, ya. Kalau adikmu yang jadi pekerjaan di tempat kamu magang, bantulah. Karena bantu alumni itu pahala juga buat kamu itu ya. Di akhirat kamu terima balasan ya. Itu aja ya. Kita nggak tahu nasibnya ya. Eh, Siapa tahu kamu jadi orang hebat nanti. Kita nggak tahu ya. Amin, amin. Ya, kita nggak tahu itu. Doa kita doa terbaik buat kamu ya, sebagai alumni kita. Itu Baik, aja Pak. saya sampaikan. Selamat kirim salam ke orang tuamu. Kamu udah married dah? Belum, Pak, Belum? belum. Oh, belum ya. Sampaikan orang tuamu ya. Dan jangan lupa terima kasih ke pembimbingmu Bu Dewi ya atas bimbingan selama ini. Oke, Baik, berikutnya Pak Saleh. please. Ya, oke. Hafid, sukses ya. Iya, Mudah-mudahan Pak, terima kasih. dengan selesainya kuliah, kamu bisa konsentrasi kembali ke pekerjaan ya. Alhamdulillah, amin. Pekerjaan yang cocok, kemudian bisa berkarir dengan baik. Ini kamu kan sementara konsentrasi kuliah dulu. Betul, Nah, Pak. dengan selesai ini udah lega, mudah-mudahan kamu bisa segera masuk kembali ke dunia kerja dan sukses ya. Oke, Amin. itu aja ya. Selamat Terima kasih, Pak Mukhlis. atas selesainya skripsinya. Pak. Ya, Oke, Wiwi, sekarang Bu. ya, terima kasih Pak Sparta. Eh, Hafid, alhamdulillah ya sudah selesai ya yang Alhamdulillah, apa Ibu. terpatah-patah ya, terseok-seok gitu sampai nangis gitu ya. Akhirnya selesai juga ya berkat doa orang tua Hafid ya. Kamu bisa selesai ya untuk Alhamdulillah. jadi sarjana akuntansi Akuntansi, ya. Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk karir masa depan Amin. Hafid ya. Amin, Bu. Dan jangan lupa sampaikan salam hormat kami ya dari pimpinan Indonesia Banking School kepada kedua orang tua Hafid yang sudah mempercayakan Hafid mengambil ya sarjana akuntansi di IBS ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Sparta. Saya balik. Oke, kepada Hafid, kami mintakan kesan baik itu kesan positif, negatif ya, atau saran bagi IBS selama kuliah di IBS. Silakan. Alhamdulillah, Pak. Kesannya baik terus selama saya di BS. Saya bisa belajar buat manage waktu lebih baik dan juga manage uang juga. Kadang-kadang soalnya dari kantor ke IBS juga naik motor atau naik busway atau naik KRL. Baik cerita lah, Pak, pokoknya. Entah kadang makan di jalan, buka puasa di jalan, kehujanan. Banyak, Iya, Pak, ceritanya. Dan cerita juga dengan Bapak Sparta juga banyak. Kesan baiknya juga selama saya diajar dalam naungan Pak Sparta juga. Alhamdulillah lancar. Juga ya mungkin satu dua kali dimarahin, diomelin juga. Tapi pasti berkesan buat saya, berkesan baik, Pak. Terima kasih Pak Sparta. Pak Mukhlis juga sama. Saya juga terima kasih ke Pak Mukhlis sebelumnya dengan ilmu yang Bapak ajarkan selama di kampus maupun online. Saya juga bisa nerapin langsung di bidang pekerjaan saya di perbankan. Terima kasih banyak Bapak Mukhlis, Bu Wiwi juga. Terima kasih Bu. Selama ini Ibu udah sabar, udah gili uji. saya selalu eh, ya menganggap saya sebagai anak sendiri. Saya juga terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf juga selama ini saya juga banyak kurangnya, banyak ngerepotin Ibu. Dan semoga kedepannya masih bisa silaturahmi Bu dan Ibu.
Mungkin itu, Bu. Selalu bisa silaturahmi, Afid ya. Selalu bisa. Ya, Ibu. Oke, Mungkin itu Pak Sparta. Jadi kalau nggak ada lagi ya, apa Bersama kali Pak, foto bersama. kita butuh bersama ya, Iya, bentar. iya, terkenal. Ya. Oke, saya hitung ya, Pak Muklis buka videonya Pak. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, demikian saya sampaikan dengan demikian berakhir sudah proses sidang skripsi ini dengan hasil yang baik ya buat Hafid. Selamat buat Hafid dan terima kasih kepada Pak Dr. Muklis, Ibu Dr. Idawati Iya, berkenan hadir pada hari ini. Demikian ya, sampai terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Terima kasih Sparta, Bapak. Pak Terima kasih Muklis, Pak Bu. Sparta, ya, Pak Afid, Muklis, Bu ya. Wiwi. Izin live semuanya. Selamat Assalamualaikum. Hafid. Ibu. Izin nih Bapak. Ya, Yo. izin live.